Pandemi belum selesai, tapi bukan virusnya. Kali ini yang diserang otak kita. Pandemi COVID-19 memang sudah lewat, tapi ada pandemi lain yang lebih senyap. Tidak bikin batuk, tidak bikin demam, tapi bisa membunuh secara perlahan dari dalam. Ini bukan soal tubuh, ini soal otak. Kita menyebutnya brain rot. Otak membusuk perlahan karena terlalu lama hidup di dunia digital. Brain rot, sebutan untuk kerusakan otak yang terjadi secara perlahan akibat kebiasaan buruk. Seperti terlalu sering menggunakan gadget dan media sosial. Ini bukan soal ketergantungan atau kecanduan. Tapi soal bagaimana otak kita yang dulu tajam, kini mulai tumpul. Apa yang dulunya kita bisa pikirkan dengan mudah, kini terasa lebih sulit. Kemampuan kita untuk fokus, merenung, atau berinteraksi dalam dunia nyata semakin berkurang. Bayangkan, dari pagi sudah buka HP, siang scroll TikTok, malam nonton YouTube, tengah malam balas DM. Hidup kita berputar dalam layar, dikit-dikit notifikasi, dikit-dikit swipe, dikit-dikit dopamin. Kita kira kita sedang terhibur, padahal otak kita sedang kelelahan. Terlalu banyak input, terlalu cepat, terlalu dangkal. Brain rot itu bukan istilah medis resmi, tapi kita tahu rasanya. Susah fokus, cepat lupa, gampang cemas, dan otak kayak blank gitu aja tiap kali diajak berpikir serius. Brain rot ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa lebih sulit untuk berkonsentrasi pada tugas atau pekerjaan rumah. Mungkin kita merasa lebih mudah tersinggung atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kita sukai. Itu semua adalah dampak dari brain rot. Otak yang tidak beristirahat dari layar dan notifikasi digital mulai kehilangan kapasitasnya untuk fokus pada hal-hal penting. Lihat saja sekeliling kita. Anak sekolah tak bisa duduk tenang 10 menit tanpa cek HP. Bukan karena pelajaran yang membosankan, tetapi karena otaknya sudah diprogram ulang untuk selalu lapar dopamin dari layar. Mahasiswa tak sanggup baca artikel panjang. Baru 2 paragraf sudah scrolling lagi. Jenuh katanya. Padahal yang rusak bukan artikelnya, tapi rentang perhatiannya. Lalu karyawan ikut meeting sambil ngintip Instagram. Jari tetap di laptop, mata tetap ke ponsel. Multitasking katanya. Padahal itu hanya pembenaran atas kecanduan. Guru frustrasi karena di depan kelas mereka sendirian melawan ribuan notifikasi TikTok dan medsos lainnya. Setiap kata yang mereka ucapkan kalah cepat dari video 15 detik dengan filter menggemaskan. Orang tua pun tak luput, terseret arus grup WhatsApp keluarga, percaya hoax, tenggelam dalam drama medsos, ikut nyinyir demi merasa terhubung. Dan kita semua menyebut ini kemajuan. Berdasarkan penelitian terbaru yang diterbitkan di Journal of Social and Clinical Psychology, ditemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kualitas hidup dan kebahagiaan, serta menyebabkan perasaan depresi. Bahkan pada generasi muda ada penurunan kemampuan untuk berinteraksi sosial secara langsung. Otak kita seolah-olah kehilangan kemampuan dasar untuk berfungsi seperti dulu. Penelitian dari Gen20 menunjukkan bahwa remaja yang lebih sering menggunakan media sosial cenderung mengalami penurunan kebahagiaan, meningkatnya kecemasan, dan turunnya kemampuan fokus. Satu lagi dari jurnal Nature Communication, aktivitas digital berlebihan menyebabkan fragmentasi perhatian dan menurunkan kemampuan kognitif jangka panjang. Tapi jujur saja sih, kita tidak butuh jurnal dan data lainnya untuk tahu ini nyata. Kita bisa merasakannya setiap hari. Lalu
Kenapa kita terus melakukan ini? Padahal tahu kalau ini bikin otak rusak. Ya, karena otak kita sudah rewired, terbiasa dengan hal cepat, ringan, dan instan. Sama seperti kecanduan pada gula. Kita nggak lagi butuh makanan yang bergizi. Kita cuma butuh dopamin instan. Dari like, komentar, dan notifikasi. Kita ketagihan rasa nyaman palsu. Itu perasaan yang kita dapat setiap kali kita buka media sosial. Seperti menyelam ke dunia yang terlihat lebih mudah, lebih seru. Tetapi yang kita nggak tahu itu bukan kenyataan. Dan setiap kali kita mencoba berhenti, terus muncul rasa cemas. Kayak ada yang hilang, ada yang nggak beres gitu. Entah itu FOMO atau rasa kosong yang nggak bisa diisi. Inilah kenapa hal ini disebut dengan bunuh diri digital. Kita tahu ini pelan-pelan menghancurkan kita, tapi kita tetap melakukannya. Kita juga tahu kita sedang menuruni tangga satu langkah demi satu langkah menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Tapi kita tetap memilih untuk berjalan karena seakan kita tak bisa berhenti. Tapi belum terlambat. Otak itu bisa sembuh, bisa pulih, asal kita kasih dia istirahat. Tips sederhana tapi penting berikut ini bisa kita coba. Pertama, cobalah untuk memberi otak kita waktu istirahat dari sosial media. Tentukan waktu khusus untuk menggunakan ponsel. Dan jangan biarkan layar menjadi yang pertama kita lihat saat bangun tidur. Kedua, buat kebiasaan membaca atau beraktivitas fisik di luar rumah. Cobalah untuk menyambung kembali dengan dunia nyata. Silaturahmi misalnya. Bukan hanya dengan layar. Ingat, semakin sedikit waktu yang kita habiskan dengan gadget, semakin banyak waktu yang kita punya untuk berpikir dengan jernih. Brain rot bukan cuma soal gadget. Ini soal bagaimana kita mengabaikan kebutuhan paling dasar manusia. Fokus, hening, dan berpikir. Kita tidak sedang mati mendadak. Kita sedang mati perlahan. Tanpa darah, tanpa jeritan, dan tanpa sadar. Bukan karena senjata, bukan karena virus. Tapi karena jempol yang tak henti-henti menggulir layar. Inilah bunuh diri digital. Sebuah pandemi yang tak masuk berita. Tak ada sirene, tak ada vaksin. Tapi merusak isi kepala satu demi satu. Pelan, pasti, dan sunyi. Dan ironisnya, kita semua jadi relawan dengan senyuman, filter, koneksi data internet yang mahal, serta waktu berharga yang terbuang begitu saja. Jadi sebelum kita bermain medsos lagi, coba tanya ke diri kita. Masih adakah otakku? Atau cuma sinyal yang tersisa? Otak kita bukan tempat sampah algoritma. Jangan biarkan dia membusuk sebelum kita benar-benar hidup. Kalau kamu juga merasakannya, tulis di komentar. Like and share kalau kamu peduli. Dan subscribe untuk video berikutnya.